Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan materi untuk pertemuan ke-10 dari mata kuliah Manajemen Teknologi Lingkungan, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai produksi bersih. Jadi apakah yang dimaksud dengan produksi bersih? Jadi secara definisinya apa dan bagaimana evolusi dari proses produksi bersih. Jadi kita nanti akan sedikit membahas bagaimana evolusi dari penanganan pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan yang nantinya akan berkaitan dengan produksi bersih. Bagaimana sampai akhirnya bisa muncul konsep dari produksi bersih itu sendiri. Kemudian kita juga nanti akan membahas bagaimana perangkat-perangkat produksi bersih dan praktiknya seperti apa, praktik manajemen lingkungan yang berkaitan dengan produksi bersih. Kemudian kita nanti juga akan membahas terkait dengan apa saja pendorong maupun hambatan yang berkaitan dengan produksi bersih. Kita mulai. Istilah produksi bersih pertama kali muncul pada tahun 1990, di mana United Nations Environmental Program yang berkaitan dengan Industry and Environment Office atau UNEPO mendefinisikan suatu konsep yang didefinisikan sebagai suatu penerapan berkelanjutan dari strategi lingkungan, di mana strategi lingkungan ini dibuat atau ditetapkan untuk melakukan suatu bentuk pencegahan terpadu, di mana pencegahan ini diterapkan mulai dari bagian proses, produk maupun layanan, di mana nanti diharapkan dapat meningkatkan efisiensi secara keseluruhan dan mengurangi risiko terhadap manusia maupun terhadap lingkungan. Kemudian selang beberapa tahun berikutnya dari UNEP, International Declaration on Cleaner Production, dikeluarkan pada tahun 1998, di mana merubah atau merevisi sedikit definisi dari produksi bersih, yang mana produksi bersih didefinisikan sebagai penerapan berkelanjutan dari strategi pencegahan terpadu yang diterapkan pada proses produk dan layanan dalam mengejar manfaat ekonomi, sosial, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Kemudian M. Harrison dari bukunya Pollution, Cause, Effect, and Control pada tahun 2001 juga ikut mendefinisikan dari produksi bersih sebagai sarana untuk memberikan manfaat bagi manusia yang secara keseluruhan menggunakan lebih sedikit sumber daya dan menyebabkan lebih sedikit kerusakan lingkungan daripada sarana alternatif yang kompetitif secara ekonomi. Jadi, kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa produksi bersih adalah suatu strategi pengelolaan lingkungan. Suatu strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif dan terpadu. Jadi, pengelolaan lingkungan sifatnya preventif dan terpadu. Penerapan dari strateginya tadi dilakukan secara terus-menerus pada setiap tahapan. Jadi tahapan-tahapannya ini apakah suatu produk atau suatu jasa. Jadi setiap tahapannya yang menghasilkan suatu jasa atau produk itu dimaksudkan sebagai bentuk strategi pengelolaan lingkungannya. Sehingga harapannya dari pelaksanaan produksi bersih atau dari penerapan strategi dari produksi bersih diharapkan bisa meningkatkan ekoefisiensi dan tentunya mengurangi dampak lingkungan yang mungkin muncul. Kemudian kita akan coba tarik mundur terlebih dahulu dari mana muncul
konsep atau dari mana berkembangnya konsep tersebut berkaitan dengan bagaimana proses evolusi produksi yang lebih bersih. Tentunya konsep ini berkembang dari adanya atau munculnya ancaman-ancaman di lingkungan, yang mana sumber-sumber utama dari ancaman tersebut yang pertama berupa emisi produk berbahaya. Emisi ini dikeluarkan baik di udara ataupun di air. Kemudian sumber yang kedua adalah timbulan limbah padat dan beracun. Yang ketiga adalah penyalahgunaan sumber daya alam. Jadi sumber daya alam yang masih bersifat sebenarnya bisa diperbaharui, tapi karena adanya penyalahgunaan bisa menurun secara kuantitasnya atau mungkin menurun juga secara kualitasnya. Sehingga ancaman-ancaman lingkungan tersebut memaksa munculnya diskusi-diskusi bagaimana caranya mengurangi emisi, mengurangi timbulan tadi, dan bisa menciptakan suatu proses produksi yang lebih bersih. Karena pada dasarnya emisi-emisi itu sebagian besar memang munculnya karena aktivitas produksi. Kemudian dalam perkembangannya muncul standar ISO 9000 yang memberikan jawaban mengenai sistem manajemen mutu yang mengadopsi suatu tools untuk melakukan pengelolaan yang lebih memadai. Dan lingkungan mulai dilihat menurut sudut pandang yang berbeda, yang tentunya pada saat itu mengikuti ritme yang berbeda tergantung bagaimana pola pikir dari perusahaan dan masyarakat yang terlibat di dalamnya. Kemudian muncullah sikap awal untuk mengabaikan polusi, yang sikap yang mengabaikan polusi ini justru menghasilkan ya tahapan-tahapan selanjutnya dari bentuk-bentuk pengelolaan lingkungan. Salah satu bentuk perubahan perilaku terkait dengan limbah dan emisi adalah limbah dan emisi ketika mulai disadari sebagai suatu bentuk ancaman, limbah dan emisi bagi perusahaan menjadi suatu beban. Sehingga muncul kecenderungan untuk menyembunyikan polusi dibandingkan meminimalkannya. Kemudian pada awal-awal bentuk pengelolaan, penanganan atau pengelolaan yang dilakukan terkait dengan limbah atau emisi tadi adalah dengan melakukan dispersi atau dileburkan. Jadi biasanya tuh di akhir dari proses produksi, di emisinya itu yang diproses terlebih dahulu. Secara umumnya didispersi sebelum akhirnya nanti dibuang ke lingkungan. Kemudian terkait dengan pengelolaan awal ini, jadi sudah adanya concern terkait dengan ancaman dari emisi dan lain sebagainya, maka ini juga yang menjadi salah satu concern yang membebankan bagi perusahaan, karena perlu adanya struktur keuangan yang tepat guna bisa mendorong penanganan dari atau pengelolaan limbah tadi yang diiringi dengan kinerja secara ekonomi dari perusahaan tersebut. Kemudian hal positif dari munculnya kesadaran terkait dengan masalah-masalah lingkungan tadi memunculkan perkembangan terkait dengan teknologi-teknologi baru, khususnya terkait dengan pengelolaan di tahapan akhir atau pengelolaan emisi. Kemudian setelah proses dispersi tadi, muncul lagi konsep yaitu bagaimana caranya mencegah polusi pada sumbernya dan meminimalisasi limbahnya. Jadi istilah pengurangan yang mulai
dikeluarkan. Dan berlanjut kepada tahun 1987 muncul istilah sustainability development, suatu bentuk pembangunan atau pengembangan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Di konsep produksi bersih sendiri muncul pada tahun 1991 terutama di Eropa, di mana pada awalnya konsep ini berupa pengurangan timbulan limbah dan emisi dan menciptakan kondisi untuk menghindari penggunaan zat dan bahan berbahaya. Kemudian pada tahun 1996 keluar ISO 14000 yang menargetkan pengelolaan lingkungan bagi perusahaan dan mulai berkembang tools-tools baru yang terkait dengan pengelolaan lingkungan. Jadi ada yang pertama ada desain ramah lingkungan, ekonomi hijau, ekonomi sirkular dan lain sebagainya. Kemudian di 2010 muncul konsumsi berkelanjutan. Kemudian di tahun 2010 pula keluar ISO 26000 yang memasukkan adanya tanggung jawab sosial. Jadi tidak hanya terkait dengan perusahaan yang meminimalisir dari limbahnya, tapi juga di dalamnya muncul kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab sosial. Kemudian di tahun 2015 keluar ISO 14000 yang melengkapi dengan aspek keberlanjutan. Jadi adanya aspek keberlanjutan yang berfokus pada pelestarian lingkungan. Jadi kalau bisa kita rangkum, pada awalnya 1960 mulainya industri, kemudian adanya pembuangan emisi ataupun limbah. Baru 10 tahun kemudian dimulai ada pengolahan limbah secara on-site. Jadi di mana emisi atau limbah itu dibuang, di situ dilakukan proses pengolahan. Kemudian setelah itu baru muncul istilah minimasi limbah atau proses daur ulang mulai dilakukan. Kemudian muncul lagi berkembang pengurangan dari sumber. Tahun 1990 awal mulai cleaner production atau produksi bersih dikenalkan. Kemudian berkembang lagi di tahun 2000 mulai muncul istilah green design atau life cycle manufacturing. Sampai ke akhirnya, akhir dari evolusi proses tadi, goalnya adalah cleaner production. Jadi dalam cleaner production sendiri, efisiensi pemakaian bahan baku diharapkan bisa mencapai efisiensi pemakaian bahan baku, air, dan energi, serta adanya pencegahan pencemaran. Jadi produksi bersih ini bersifat preventif, mulai dari bahan baku, proses produksi, produknya, sampai ke limbah. Jadi setiap tahapan dilakukan upaya preventif. Kemudian aksinya atau rencananya dilaksanakan secara proaktif sebagai upaya perlindungan lingkungan. Dan dalam pelaksanaannya atau dalam penerapannya diperlukan keterpaduan aspek sumber daya manusia, teknologi, finansial, manajerial, dan lingkungan. Sehingga diharapkan dalam penerapan produksi bersih menjadi suatu upaya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Berikut kita bisa melihat bagaimana produktivitas dan evolusi dari pengelolaan lingkungan. Jadi mulai dari awal-awal masa Perang Dunia, ketika tidak dijadikan suatu pertimbangan terkait dengan permasalahan lingkungan. Kemudian mulai istilah pengelolaan kualitas secara total. Kemudian muncul kegiatan atau proses dilusi dan dispersi. Kemudian mulai pengolahan di akhir yang beriringan juga dengan ISO 9000.
Kemudian barulah pada tahun 1990 dikenal atau diperkenalkan Cleaner Production, Total Equality Environmental Management, pengelolaan lingkungan kualitas total, hingga mulai dari tahun 2000 mulai muncul EMAS, ISO 14000, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga kita bisa melihat bagaimana konsep pengelolaan lingkungan di industri, di mana dalam pengelolaannya skupnya berjenjang, di mana pada tahapan operasional fokusnya hanya terhadap pembuangan limbah, kemudian kontrol polusi, kemudian proses recycling atau daur ulang, dan minimasi limbah. Tapi kalau diperluas lagi atau ditingkatkan lagi scale-nya, selain operasional juga bisa ditingkatkan ke tahapan manajerialnya. Sehingga ketika ditingkatkan ke tahapan manajerial, maka bisa dicapai pencegahan polusi sampai ke goal akhirnya adalah produksi yang bersih. Dan lebih luasnya lagi dalam makro scale, maka bisa diciptakan suatu industri ekologi yang berkelanjutan. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas mengenai perangkat produk bersih, produksi bersih, dan praktik manajemen lingkungan. Produksi bersih tidak dapat didekati dari perspektif hanya membatasi kerusakan lingkungan selama atau setelah pembuatan produk atau penyediaan layanan. Lingkup lingkungan harus dimulai sejak tahap desain produknya, meluas sampai ke fase akhir masa pakai suatu produk. Dia mencakup semua tahap perantara termasuk manufaktur, perakitan, penggunaan, dan bahkan kemungkinan penggunaan kembali suatu produk. Pendekatan sederhana terkait dengan proses-proses manufaktur, jadi kita bisa lihat mulai dari proses input dan outputnya, ada beberapa variabel-variabelnya. Untuk input ada 3 setidaknya, material, energi, dan energi pembawa energinya. Jadi material ini bahan mentah, bahan-bahan tambahan atau yang lainnya. Energi di sini electricity atau listrik. Energi carrier maksudnya ini apakah energi itu bersumber dari gas, minyak, batu bara, dan lain sebagainya. Di mana nanti material, energi, dan energi carrier ini dimanfaatkan untuk apakah terkait dengan administrasi, perkantoran, atau proses-proses yang berlangsung di dalam suatu perusahaan. Kemudian outputnya dari kegiatan-kegiatan, apakah itu kegiatan administrasi ataupun proses-proses yang berlangsung di dalam suatu perusahaan, outputnya bisa dalam bentuk 3 variabel yang berbeda. Yang pertama ada dalam bentuk produknya, kemudian emisi materialnya, apakah dalam bentuk limbah padat, gas, ataupun air limbah, sampai ke energi emisinya atau emisi energi, jadi berupa kebisingan dan lain sebagainya. Kemudian fase pertama sistem desain produk akan sangat penting dalam siklus hidup produk ramah lingkungan. 3 tools yang dapat membantu mendapatkan produksi bersih adalah pengurangan sumber, mendaur ulang, dan modifikasi produk. Jadi pengurangan dari sumber di sini berupa perubahan tata kerja usaha yang baik dan perubahan prosesnya. Sedangkan untuk yang mendaur ulang, penggunaan kembali atau pemulihan di tempat, dan pembuatan produk sampingan yang bermanfaat. Yang terakhir adalah dalam bentuk modifikasi produk, di mana kita bisa sederhanakan melalui bagian di sini. Clean Production Tools, jadi berupa source reduction, pengolahan dari sumber, recycling atau daur ulang, atau product modification, modifikasi dari produk. Jadi nantinya yang berkembang lagi adalah bagaimana perubahan di prosesnya yang berupa perubahan atau penggantian bahan mentahnya, atau mungkin ada proses controlling yang lebih baik sehingga bisa meminimalisir buangan-buangan. Kemudian bisa juga modifikasi peralatan atau perubahan teknologi yang lebih efisien dan lain sebagainya. Sedangkan kegiatan recycling di sendiri itu bisa berupa on-site-nya atau mungkin
diubah. Jadi bahan yang mau didaur ulang itu dirubah lagi menjadi suatu produk yang bermanfaat atau digunakan yang dapat digunakan kembali. Kemudian, pengurangan sumber pada dasarnya akan terkait dengan cara yang digunakan untuk memproduksi suatu produk. Keberlanjutan awal akan memunculkan kebijakan yang ditetapkan sebagai 3R, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, dan daur ulang, yang secara lengkapnya bisa ditambahkan juga proses pemulihan, tindakan pemulihan. Subjek yang kompleks karena melibatkan teknik yang sangat spesifik untuk setiap jenis produk dan bahan, itulah yang dinamakan sebagai daur ulang, di mana suatu produk pasti memiliki siklus hidup yang terbatas yang didefinisikan sebagai waktu di mana suatu produk dapat menyelesaikan fungsi yang dirancang tanpa kehilangan kinerja yang signifikan. Setelah akhir masa pakai produk, ada jalan panjang yang dilalui sebagai rantai daur ulang. Jadi ini di end of use penggunaan. Kalau kita lihat bagaimana rantai daur ulang, yang pertama end of life logistik dulu. Jadi ada proses pengumpulan, dikumpul masanya dalam jumlah yang besar, kemudian ditransportasikan. Kemudian baru dia masuk ke proses pengelolaannya atau pengolahan limbahnya, apakah nanti dengan proses screening, kemudian ditransportasikan, disorting. Disorting di sini apakah nanti dibuang ke landfill, apakah untuk recovery energy, jadi dikonversi ke energi, atau menjadi material daur ulang yang nantinya dari material daur ulang ini yang diproses menjadi suatu material baru. Penunjukan daur ulang terutama digunakan ketika bahan generasi baru memiliki karakteristik yang sama atau sangat mirip dengan yang dipatenkan oleh bahan yang sama generasi sebelumnya. Yang kedua ada reuse atau penggunaan kembali. Reuse operasi apapun di mana produk atau komponen selain limbah digunakan lagi untuk tujuan yang sama dengan yang dirancang. Biasanya perlu ada kegiatan perbaikan, rekondisi, atau remanufaktur produk agar bisa melakukan penggunaan kembali barang atau bahan tertentu. Agar berhasil, sangat penting bahwa masyarakat memiliki budaya lingkungan yang jauh lebih berkembang. Salah satu contoh bentuk reuse adalah water reuse. Jadi di sini menggambarkan bagaimana kemungkinan arus yang langsung atau tidak langsung terkait dengan penggunaan kembali air. Jadi dimulai dari distribusi air bersih yang untuk digunakan untuk penggunaan sehari-hari di domestik. Dari penggunaan sehari-hari domestik, airnya dikumpulkan, masuk ke fasilitas pengelolaan atau fasilitas pengolahan limbah, kemudian diolah, nanti bisa digunakan sebagai irigasi, energi, industri, operasional, sampai kembali lagi ke distribusi air bersihnya. Dan bisa juga dia dikeluarkan ke effluentnya. Jadi secara umumnya water reuse ini bisa menjadi satu siklus yang keberlanjutan penggunaan kembali ketika dia bisa meminimalkan pembuangan langsung ke sungai atau dibuang ke irigasi atau ke energi dan industri. Jadi ketika bisa di dalam satu siklus, maka nanti akan bisa muncul satu bentuk penghematan juga terkait dengan air. Kemudian kita juga mengenal istilah Environmental Producer Responsibility atau EPR, tanggung jawab produsen lingkungan, di mana EPR pada dasarnya memiliki dua tujuan yang berbeda. Yang pertama, perbaikan desain produk dan sistem, dan peningkatan sistem perawatan akhir masa pakai, memastikan pengumpulan, perawatan, penggunaan kembali atau daur ulang tingkat tinggi sambil melestarikan lingkungan dan masyarakat secara memadai. Metode untuk secara signifikan meningkatkan efisiensi dalam konsumsi sumber daya diadopsi secara strategis sebagai sikap pasar. Tanggung jawab produsen yang diperluas itu digunakan untuk menginternalisasi biaya dengan dampak lingkungan di pihak produsen. Prasyarat sistem EPR sendiri yang pertama pengetahuan menyeluruh tentang prinsip-prinsip yang mengatur pelindungan lingkungan. Mengelola sistem produksi harus merespon dengan tepat dan tepat waktu. Harus merancang produk yang memenuhi persyaratan lingkungan.
dan pasokan bahan baku yang ramah lingkungan. Jadi skema bagaimana sistem IPR bekerja di Jepang terkait dengan WEE recycling coupon. Jadi dari konsumen, kemudian dilakukan proses koleksi ke retailernya. Dari retailer nanti ada beberapa proses lagi, apakah ditransportasikan ke bagian produksi atau ke bagian recyclingnya. Sampai nanti dikembalikan lagi bisa ke konsumen tersebut. Kemudian cakupan produksi bersih, yang pertama peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pemakaian bahan baku, energi, dan sumber daya lainnya. Yang kedua, mengurangi penggunaan bahan berbahaya dan beracun. Yang ketiga, mengurangi jumlah dan toksisitas limbah dan emisi, di mana di industri yang umumnya menghasilkan yang biasanya diterapkan produksi bersih adalah dari industri pulp and kertas, tekstil, dan lain sebagainya, industri-industri yang menghasilkan limbah B3. Aspek penting pelaksanaan produksi bersih adalah mulai dari bagian proses, tahapan prosesnya, produknya, ataupun jasa. Tahapan proses biasanya yang penting itu diperhatikan terkait dengan konservasi bahan baku dan energi. Yang kedua adalah menghindari B3. Yang ketiga, mengurangi jumlah dan toksisitas dari limbahnya. Kemudian untuk produk sendiri, bagaimana caranya produk yang dikeluarkan dikurangi dampak daur hidup produk tersebut. Kemudian ekstraksi bahan baku di pembuangan akhir diharapkan lebih mudah. Dan untuk jasa sendiri, jasa yang utamanya adalah diterapkannya proses atau konsep 3R, reduce, reuse, and recycle. Kemudian, pilihan strategi produksi bersih untuk bahan baku, praktek operasional, teknologi, produk, dan limbah, itu nanti akan beragam pula. Untuk bahan baku, contohnya ada ganti non B3, praktek operasional ini menghindari atau mengurangi adanya kebocoran, tumpahan, dan kontaminasi, teknologi terkait dengan teknologi, produknya juga terkait dengan desainnya, sampai ke limbah terkait dengan pengolahannya atau pengolahan dari limbah tersebut. Kemudian strategi utama penerapan proses produksi bersih, yang pertama adalah pencegahan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan, kemudian adanya program daur ulang, dan pengolahan pembuangan limbah. Jadi konsep dari produksi bersih, daur ulang dilakukan secara langsung, penghematan bisa dihasilkan dengan menerapkan konsep produksi bersih, sehingga bisa menaikkan daya saing. Kemudian konsep produksi bersih berdasarkan KLH sendiri adalah suatu bentuk penerapan 5R, mulai dari rating. Jadi rating itu mulai dari proses desainnya. Kemudian proses penggunaan kembali, proses reduksi atau pengurangan, proses recovery, dan proses recycling atau daur ulang. Yang bisa dilengkapkan kembali dengan menambahkan satu lagi, retrieve through energy. Jadi selain refine itu sama dengan rating, ada reduce, reuse, recycle, recovery, and retrieve to energy. Jadi diproses menjadi suatu bentuk energi yang bisa digunakan kembali. Kemudian langkah penerapan produksi bersih dimulai dari mengkaji kondisi lingkungan, manajemen lingkungan dan perencanaan, audit terhadap supplier dan klien, audit limbah dan energi, mempelajari dampak dari bahan baku yang digunakan. Kemudian mereduksi produksi limbah dan konsumsi energi, mengganti bahan baku yang dapat menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan, mempelajari life cycle analysis dari produknya, kemudian publikasi hasil yang dicapai, dan memantau perkembangan program dan publikasi program secara terbuka. Itu langkah-langkahnya. Kemudian apa saja pendorongnya? Pendorong dan hambatan produksi bersih. Yang pertama, keuntungan produksi bersih sendiri menurunkan biaya produksi, penggunaan bahan mentah, pengolahan limbah ataupun energi yang digunakan dalam proses produksi, memperbaiki kualitas produk dan produktivitas, meningkatkan efisiensi proses produksi, terutama untuk bahan baku dan energi, dan mempermudah akses lembaga finansial terkait dengan audit, karena semua sudah tercatat dan terkontrol dengan baik.
Dan yang terakhir, memenuhi permintaan pasar. Ini terutama di beberapa negara-negara maju yang memang sudah concern, pasar itu atau konsumen sudah concern dengan barang-barang yang sudah menerapkan produksi bersih. Kemudian ketentuan berikutnya adalah memperbaiki kualitas lingkungan tentunya, dan memenuhi peraturan lingkungan. Yang berikutnya, memperbaiki lingkungan kerja, meningkatkan persepsi masyarakat yang baik. Kemudian, apa kendala penerapan produksi bersih? Yang pertama dari sisi ekonomi, memang di awal perlu adanya tambahan biaya terkait dengan peralatan yang berkaitan dengan modal dan investasi yang cukup tinggi. Dan penghematan yang sebenarnya dihasilkan dari proses produksi itu memang biasanya masih belum nampak di awal. Kemudian kendala berikutnya terkait dengan teknologi adalah informasi yang kurang memadai terkait dengan teknologi-teknologi pengurangan atau minimasinya, atau terkait dengan efisiensi kerja yang lebih baik. Kemudian juga sistem baru yang belum sesuai dan kesulitan penambahan fasilitas. Yang terakhir SDM, mulai dari komitmen yang masih kurang terkait dengan penerapan produksi bersih, sampai ke pelatihannya yang masih minim untuk penerapannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Di pembahasan berikutnya kita akan membahas terkait dengan penerapan dari konsep yang sama dengan produksi bersih. Jadi di beberapa topik yang berbeda-beda, saya sudah minta kalian untuk mencari satu artikel dan nanti akan coba dipresentasikan. Jadi saya harap dari presentasi individu nanti kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap sejauh mana atau bagaimana bentuk aplikasi dari produksi bersih itu sendiri. Jadi di pembahasan mengenai produksi berkelanjutan. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan, silakan nanti bisa disampaikan melalui grup WhatsApp. Di akhir ini ada beberapa pertanyaan yang silakan bisa dicatat terlebih dahulu. Yang pertama, jelaskan definisi dari produksi bersih. Dijelaskan definisi dari produksi bersih, silakan pergunakan istilah-istilah yang sesuai dengan pemahaman dari saudara atau pemahaman Anda. Maka yang dimaksud dengan produksi bersih. Pertanyaan kedua, sebutkan 3 alat utama yang dapat membantu penerapan produksi bersih. Disebutkan 3 alat utama yang dapat membantu penerapan produksi bersih. Disebutkan 3 alat utama yang dapat membantu penerapan produksi bersih. Yang ketiga, jelaskan keuntungan-keuntungan penerapan produksi bersih. Jadi yang ketiga, jelaskan keuntungan-keuntungan penerapan produksi bersih. Oke, silakan dicatat di kertas lembar dan nanti bisa dikumpulkan melalui Google Classroom. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.